Wah wah wah, Vietnam dibuat bingung. Tanpa pemain andalan, Timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina di Piala AFF U23. Apakah Vietnam bakal takut lawan Indonesia? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, optimisme Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Patrick Kluivert akan mengundurkan diri jika gagal bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Timnas Indonesia mulai panik si ini. Kehilangan oleh Romani, Patrick Kluivert akhirnya panggil Elkan Bagot. Bagaimana nasib pemain yang akan dinaturalisasi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Vietnam bingung Timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina. Vietnam, lewat media kenamaan mereka Flexpress.net, dibuat kebingungan dan takjub melihat permainan Timnas Indonesia U23. Bukan tanpa alasan skuad Garuda Muda menunjukkan kualitas permainan yang tidak biasa untuk level Asia Tenggara. Tanpa bergantung pada satu pemain bintang, Indonesia tampil kolektif, solid, dan terorganisir layaknya tim-tim Eropa yang menekankan pentingnya kerja sama tim ketimbang bergantung pada satu sosok penyelamat. Pada laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 18 Juli 2025, Timnas Indonesia U23 sukses menundukkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini menegaskan bahwa Garuda Muda bukan sekadar tim penuh talenta muda, namun juga tim yang sudah matang dalam hal organisasi permainan. Padahal dalam laga ini Indonesia tidak diperkuat striker andalannya. Tapi absennya sosok ujung tombak utama tidak membuat pasukan Gerald Vandenburg kehilangan arah. Sebaliknya, semua pemain tampil kompak, saling mendukung, dan mampu menjaga intensitas sepanjang pertandingan. Hal inilah yang membuat media Vietnam menaruh perhatian besar. Flexpress.net menyoroti bagaimana satu-satunya gol Indonesia tercipta dari skema tak terduga, lemparan ke dalam. Meski terdengar sederhana, skema ini menjadi senjata rahasia Indonesia di tengah kesulitan membongkar pertahanan lawan. Menariknya, tak ada Pratama Arhan bek kiri langganan timnas senior yang dikenal memiliki lemparan maut. Namun ada Robbie Darwish yang mengambil alih peran itu dengan sempurna. Robbie melempar bola dari sisi kiri lapangan dengan kekuatan luar biasa ke dalam kotak penalti. Bola sempat mengenai kepala pemain Filipina, Jaime Rosquillo, dan mengenai mistar gawang sebelum memantul masuk. Meski kiper Filipina mencoba menepis, wasit tetap mengesahkan gol tersebut karena bola sudah melewati garis. Ironisnya, gol ini pun tercatat sebagai gol bunuh diri Rosquillo. Tapi dari sisi taktik, ini adalah hasil dari eksekusi strategi tim yang rapi. Kemenangan ini memperpanjang rekor sempurna Indonesia di grup A setelah sebelumnya menggilas Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Kini Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dan selisih gol 9. Hanya hasil imbang melawan Malaysia di laga terakhir grup yang diperlukan untuk memastikan tempat di semifinal sebagai juara grup. Yang lebih mengesankan lagi, kemenangan atas Filipina ini bukan hasil dari penampilan individu yang luar biasa, melainkan kerjasama tim yang solid dari lini belakang hingga lini depan. Tidak ada sosok yang benar-benar mendominasi karena semua pemain menjalankan tugas masing-masing dengan disiplin dan konsisten. Melihat hal ini tidak berlebihan jika publik menyamakan gaya main Indonesia U23 dengan pendekatan sepak bola Eropa modern di mana kolektivitas adalah kunci kemenangan. Vietnam pun tampaknya terkejut karena permainan seperti ini sangat jarang ditemukan di level Asia Tenggara. Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika pola seperti ini terus dipertahankan dan dikembangkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi kekuatan yang disegani tak hanya di ASEAN, tetapi juga Asia.
Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia U23 benar-benar sudah layak disandingkan dengan tim-tim Eropa dalam hal taktik dan kolektivitas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu juga merasa bangga dengan permainan solid Garuda Muda kali ini? Optimisme Patrick Kluivert lawan Arab Saudi dan Irak. Hasil drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar membuka babak baru yang penuh ketegangan untuk timnas Indonesia. Terjebak di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, banyak pihak menilai jalan Garuda menuju Piala Dunia 2026 tampak terjal. Namun secara mengejutkan, pelatih kepala Patrick Kluivert menunjukkan sikap yang di luar dugaan. Tidak ada sedikit pun rasa gentar. Bahkan sorotan publik terhadap nasibnya seolah tidak menggoyahkan keyakinan sang pelatih. Kluivert berani tampil optimis. Ia tak hanya siap bertarung, tetapi juga seolah tak takut jika pekerjaannya dipertaruhkan apabila Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Memang, tekanan terhadap seorang pelatih tim nasional tidak pernah ringan. Apalagi kini publik Indonesia sudah mulai memimpikan hal yang lebih tinggi, tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Dalam situasi seperti ini, wajar jika masa depan Kluivert pun mulai dikaitkan dengan performa Garuda di babak keempat nanti. Tapi sikap ex-striker Barcelona itu justru membuktikan bahwa ia bukan hanya pelatih biasa. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya bekerja dengan strategi, tetapi juga dengan keberanian dan mental baja. Patrick Kluivert dengan jujur mengakui bahwa grup B adalah grup berat. Arab Saudi adalah tim yang telah menjadi lawan tangguh dalam babak sebelumnya. Meski sempat ditahan imbang dan bahkan dikalahkan saat era Shin Tae-yong, tetap saja kekuatan Arab Saudi tidak bisa diremehkan. Apalagi Irak yang sudah 3 kali menumbangkan timnas Indonesia secara meyakinkan, termasuk dengan skor telak 5-1 saat bermain di kandang. Namun, Kluivert memilih untuk melihat tantangan ini sebagai peluang. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri dengan baik, tegasnya. Ia menunjukkan pendekatan realistis sekaligus penuh semangat. Ia tahu tekanan besar menanti dan ia tahu ekspektasi publik tak main-main. Tapi itulah sepak bola. Dan disinilah mental seorang pelatih top diuji. Badai cedera pun menambah berat beban Indonesia. Striker naturalisasi oleh Romanya yang sejatinya diharapkan menjadi mesin gol utama Garuda di babak keempat justru mengalami cedera parah saat membela Oxford United. Cedera pergelangan kaki yang mengharuskannya naik ke meja operasi membuat masa depan sang striker di kualifikasi semakin kabur. Namun lagi-lagi Patrick Kluivert menanggapi badai ini dengan kepala tegak. Ia tidak terjebak dalam kepanikan. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah menyiapkan plan B meski tidak mengungkapkan secara detail siapa pengganti oleh Romanya atau bagaimana taktik akan diubah. Kluivert menegaskan bahwa segalanya sudah dalam rencana. Saya tidak bisa katakan sekarang secara detail, ucapnya. Yang penting sekarang adalah fokus mempersiapkan tim. Lebih lanjut, Kluivert mengungkapkan bahwa laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada September 2025 akan menjadi ajang penting untuk melihat kesiapan tim. Bahkan ia membuka kemungkinan mengubah formasi tergantung pada kesiapan para pemain. Artinya fleksibilitas taktik akan menjadi senjata Garuda untuk menembus rintangan besar di depan. Sikap tenang, percaya diri, dan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan Kluivert menjadi alasan mengapa banyak publik mulai memberi kepercayaan padanya. Meski tantangan berat menghadang dan bahkan posisinya bisa jadi terancam bila gagal membawa Indonesia lolos, Kluivert justru memilih untuk berdiri di garis depan, memimpin dengan gagah berani. Kini bola ada di kaki para pemain. Tapi sorotan tetap akan mengarah ke Patrick Kluivert. Apakah ia akan mampu membuktikan diri sebagai pelatih yang membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia? Atau akankah tekanan membuatnya tumbang? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut beri semangat untuk Garuda kita. Rekan Bagot akhirnya dipanggil Patrick Kluivert untuk laga round 4.
Di tengah kabar mengejutkan mengenai absennya oleh Romani akibat cedera, timnas Indonesia kini tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok Romani yang awalnya digadang-gadang menjadi tulang punggung lini depan, kini harus menepi dan menyisakan kekhawatiran mendalam dalam skema Patrick Kluivert. Namun di balik kepanikan tersebut tersiar kabar yang bisa menjadi harapan baru. Elkan Bagot dikabarkan akan kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Pemanggilan ini tidak hanya menarik, tetapi juga menyiratkan strategi lebih dalam dari Kluivert yang tengah memetakan ulang kekuatan timnya. Elkan Bagot, bek jangkung yang selama ini cukup menjadi ikon pertahanan timnas Indonesia, baru saja mendapatkan kepercayaan besar dari klubnya, Ipswich Town. Dalam laga uji coba pramusim melawan FC Blau di Austria, Bagot dipercaya sebagai starter dan tampil penuh semangat, membantu timnya menang telak dengan skor 4-1. Penampilannya sangat solid, memperlihatkan kematangan permainan, kemampuan intercept, serta duel udara yang mumpuni. Meski hanya laga pramusim, penampilan ini bisa menjadi pembuktian bahwa dirinya layak kembali masuk radar timnas Indonesia, terlebih dalam situasi genting seperti saat ini. Penampilan apik Bagot tersebut menjadi sinyal positif di tengah isu serius yang sedang dihadapi skuad Garuda. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, tentu sadar bahwa timnya tidak hanya butuh penyerang pengganti Romani, tapi juga pondasi pertahanan yang kuat untuk menghadapi tim-tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Maka kehadiran Elkan Bagot, meski bukan seorang striker, tetap sangat vital untuk menjaga keseimbangan lini belakang, terutama jika nantinya Indonesia memutuskan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Menariknya, pemanggilan kembali Bagot ke timnas terjadi bersamaan dengan kabar bahwa Indonesia sedang dalam proses menaturalisasi beberapa pemain baru, khususnya di sektor penyerangan. Langkah ini mencerminkan bahwa Kluivert dan PSSI tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi absennya Romani. Mereka sadar bahwa untuk bisa bersaing di level Asia, skuad harus memiliki kedalaman dan fleksibilitas. Meskipun saat ini stok back tengah Indonesia cukup melimpah, ada Jay Itzes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, hingga Justin Hubner, pengalaman dan karakteristik Bagot tetap menjadi pembeda tersendiri. Bagot sebelumnya memang sempat absen dari skuad karena alasan yang cukup rasional. Dalam sebuah pernyataan, Kluivert mengungkapkan bahwa sang pemain memilih tidak bergabung karena khawatir kehilangan tempat di klub. Namun kini setelah mendapatkan menit bermain bersama Ipswich Town dan memperpanjang kontraknya hingga 2026, keputusan Bagot untuk kembali ke timnas terasa semakin masuk akal. Apalagi pertandingan kontra Arab Saudi dan Irak bukanlah laga biasa, melainkan laga hidup mati yang bisa menentukan langkah Indonesia ke fase berikutnya. Kombinasi antara pemanggilan kembali Bagot dan proses naturalisasi striker baru seolah menegaskan bahwa timnas Indonesia sedang menjalani masa transisi penting. Kluivert tampaknya berupaya menyatukan potensi lokal dengan kekuatan pemain diaspora demi membentuk tim yang kompetitif. Bukan tak mungkin langkah ini justru menjadi titik balik Indonesia untuk kembali disegani di kancah Asia. Lalu bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah keputusan memanggil kembali Elkan Bagot di tengah absennya oleh Romani adalah langkah tepat? Ataukah Indonesia sebaiknya lebih fokus mencari pengganti di lini depan terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama demi mendukung perjuangan timnas Indonesia. Trio Malaysia bisa bikin timnas Indonesia U23 was-was jelang bentrok di Piala AFF U23. Partai panas antara dua rival abadi di Asia Tenggara kembali tersaji di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia dalam laga terakhir Grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam 21 Juli 2025. Pertandingan ini bukan sekadar penentu posisi klasemen, tapi juga ajang pembuktian siapa yang pantas melangkah dengan kepala tegak ke babak selanjutnya. Indonesia datang ke laga ini dengan modal sempurna.
Dua kemenangan beruntun masing-masing 8-0 atas Brunei Darussalam dan 1-0 atas Filipina membuat Garuda Muda memimpin klasemen grup A. Namun meski unggul secara posisi dan selisih gol, duel melawan Malaysia tetap menjadi momok tersendiri. Pasalnya di balik satu kekalahan mengejutkan dari Filipina di laga pertama, Malaysia justru menunjukkan taringnya dengan bangkit luar biasa dan menggulung Brunei 7-1. Kebangkitan ini bukan hanya soal semangat tim, tapi juga karena keberadaan 3 pemain kunci yang bisa jadi ancaman serius bagi Indonesia, Fergus Tierney, Hakimi Azim, dan Haikal Danish. Trio inilah yang kini membuat publik dan bahkan tim pelatih Indonesia U23 perlu menyusun strategi ekstra hati-hati. Fergus Tierney adalah nama pertama yang patut dicermati. Striker berdarah campuran Skotlandia Malaysia ini menunjukkan kualitasnya saat mencetak gol ke gawang Brunei. Meski baru berusia 22 tahun, Tierney sudah mengantongi pengalaman bermain di level profesional dan juga timnas senior Malaysia. Dengan postur kuat, duel udara yang tangguh, serta kecerdasan dalam membaca permainan, ia bisa menjadi masalah besar bagi barisan pertahanan Indonesia yang digalang Muhammad Ferrari. Lalu ada Hakimi Azim, pemain sayap lincah yang juga mencetak 2 gol ke gawang Brunei. Azim adalah tipikal penyerang modern yang fleksibel, cepat, dan sulit ditebak. Ia sering menyisir sisi kiri lapangan, tempat yang akan menjadi tanggung jawab bek kanan Indonesia. Kecepatan dan determinasi Azim bisa memaksa Indonesia bertahan lebih dalam, yang tentu bukan gaya permainan favorit Garuda Muda. Sosok ketiga yang tak kalah menakutkan adalah Haikal Danish. Ia bukan penyerang, tapi justru motor utama di lini tengah Malaysia. Sebagai playmaker, Haikal mampu membaca ritme permainan dan menciptakan peluang dari berbagai sudut. Ia kemungkinan besar akan beradu langsung dengan Arkan Fikri yang selama ini menjadi jantung kreativitas Indonesia. Pertarungan di lini tengah inilah yang bisa jadi penentu arah pertandingan. Jika Arkan dikunci Haikal atau sebaliknya alur serangan, salah satu tim bisa terhambat total. Melihat performa trio ini, bukan tidak mungkin jika Malaysia akan menjadi lawan terberat Indonesia di fase grup. Meskipun Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri sebagai juara grup, namun meremehkan Malaysia bisa jadi bumerang. Apalagi sejarah mencatat duel Indonesia versus Malaysia selalu penuh tensi, gengsi, dan kejutan di luar nalar. Patrick Kluivert tentu sudah menyusun strategi untuk meredam agresivitas lawan. Namun pertanyaannya, apakah barisan pertahanan dan lini tengah Garuda Muda mampu tampil disiplin selama 90 menit untuk menjaga tempo permainan dan tidak terpancing emosi? Bagaimana menurut kamu, apakah trio Malaysia ini benar-benar bisa bikin Garuda Muda ketar-ketir? Atau justru akan diredam total oleh pertahanan Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Filipina tetap bangga meski kalah dari timnas Indonesia. Meski hasil akhir tak berpihak, pelatih Filipina U23, Gareth Mchorson, justru menampilkan sikap yang sangat dewasa dan membanggakan. Usai laga melawan timnas Indonesia U23 pada Jumat malam, 18 Juli 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Mchorson tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya. Kekalahan tipis dengan skor 1-0 yang tercipta akibat gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-22. Sama sekali tidak menghapus rasa bangganya terhadap semangat juang para pemain muda The Young Ascals. Pelatih asal Skotlandia tersebut menilai bahwa laga ini menjadi pengalaman berharga dan momentum pembelajaran yang luar biasa bagi tim yang sedang dalam proses pembentukan. Di tengah persiapan yang sangat terbatas dan waktu latihan yang mepet, para pemain Filipina U23 justru tampil dengan disiplin tinggi dan menunjukkan kualitas permainan yang mampu memberi perlawanan berarti terhadap tim unggulan seperti Indonesia. Mchorson tidak memungkiri ada rasa kecewa. Timnya gagal mencuri poin padahal mereka telah menampilkan kerja keras selama 90 menit. Namun dari nada bicaranya terlihat jelas bahwa rasa bangganya jauh lebih besar dari kekecewaan itu. Kami bangga, tapi di sisi lain juga kecewa. Jadi kami akan kembali berlatih, fokus recovery, dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ujar Mchorson dengan nada penuh semangat.
Ini bukan sekadar pernyataan formal pelatih, melainkan ekspresi tulus dari seseorang yang tahu bagaimana cara membangun mentalitas tim muda. Yang lebih menarik, Jefferson menegaskan bahwa pertandingan ini menjadi bukti kualitas pemain-pemainnya. Menurutnya mereka sudah bermain maksimal, menghadirkan pressing ketat, dan mampu membuat Indonesia kesulitan menembus pertahanan Filipina. Bahkan meski Indonesia menguasai ball possession, The Young Ascals mampu menciptakan beberapa peluang dan tampil tak kenal lelah hingga peluit panjang dibunyikan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Filipina adalah minimnya waktu persiapan. Jefferson mengakui bahwa timnya punya banyak talenta di lini depan, namun waktu untuk membangun chemistry belum cukup. Ia yakin seiring berjalannya waktu dan dengan lebih banyak pertandingan kompetitif, kualitas tim akan meningkat pesat. Kami punya penyerang yang bagus, kami hanya butuh lebih banyak waktu bersama, jelasnya dengan nada optimistis. Turnamen Piala AFF U23 ini sendiri bukan target utama bagi tim Filipina. Seperti dijelaskan Jefferson, skuad ini diproyeksikan untuk SEA Games yang akan digelar di Thailand akhir tahun nanti. Artinya, seluruh proses yang dijalani di turnamen ini adalah bagian dari pembangunan jangka menengah untuk membentuk tim yang solid. Hingga sejauh ini, Jefferson puas dengan progres anak-anak asuhnya, terutama karena mereka sudah bisa masuk ke sepertiga akhir lapangan dan mulai mengembangkan variasi serangan yang menjanjikan. Dari semua ini, kita bisa melihat bagaimana pelatih yang baik bukan hanya mengincar kemenangan, tetapi juga membentuk karakter dan mental tim yang kuat. Meski kalah, Jefferson melihat sisi positif yang tidak semua pelatih bisa tangkap. Ia tak menyalahkan pemain, tak mencari kambing hitam, justru memilih untuk memeluk perjuangan timnya dengan bangga. Bagaimana menurut kamu? Apakah pelatih Filipina layak mendapatkan apresiasi atas sikapnya yang penuh sportivitas dan positif meski timnya kalah? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dari pertandingan ini kita bisa belajar bahwa kekalahan pun bisa menjadi pondasi kemenangan di masa depan. Gerald Vandenberg ungkap alasan Jens Raven dicadangkan. Laga melawan Filipina di babak penyisihan grup A Piala AFF U23 2025 seolah menjadi momen paling menegangkan bagi timnas Indonesia U23. Tidak ada pesta gol seperti saat melawan Brunei Darussalam, tidak ada dominasi mencolok di depan gawang lawan, dan nyaris saja Garuda Muda kehilangan poin penting di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Skor akhir 1-0 memang cukup untuk membawa Indonesia mendekati semifinal, tapi itu tidak mencerminkan betapa tipisnya garis antara kemenangan dan hasil imbang malam itu. Yang membuat laga ini makin menarik bukan hanya soal permainan, tapi keputusan besar dari pelatih kepala Gerald Vandenberg. Dalam langkah yang cukup mengejutkan, ia mencadangkan Jens Raven, sang pencetak 6 gol di laga sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pemain paling tajam di lini depan justru tak diturunkan sejak awal saat menghadapi lawan yang tampil solid seperti Filipina. Namun, keputusan Vandenberg bukan tanpa alasan. Ia menyebut bahwa baik Jens Raven maupun Hoki Caraka sedang tidak dalam kondisi fisik terbaik. Jens disebut mengalami masalah pada ototnya sejak laga melawan Brunei. Maka dengan risiko yang terukur, Vandenberg memberi kesempatan kepada Hoki untuk mengawali laga. Ini bukan bentuk ketidakpercayaan pada Raven, melainkan strategi agar tim tetap kompetitif dan menjaga kebugaran sang striker muda jelang laga-laga berikutnya yang jauh lebih krusial. Laga itu sendiri tak berjalan mudah. Filipina tampil mengejutkan dengan pertahanan rapat dan semangat juang tinggi. Gol sematawayang timnas Indonesia bahkan bukan berasal dari skema serangan terbuka, melainkan dari gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-23 usai gagal mengantisipasi lemparan ke dalam panjang Robbie Darwish. Situasi ini menunjukkan bahwa kemenangan Indonesia tidak datang dengan cara ideal, namun dalam turnamen seperti ini, 3 poin adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Jens Raven baru masuk di awal babak kedua menggantikan Hoki. Tak butuh waktu lama, ia langsung mencetak gol di menit ke-47. Namun sayangnya dianulir karena offside. Setelah itu berbagai upaya dilakukan Raven dan rekan-rekannya, tapi pertahanan Filipina terlalu tangguh untuk dibobol lagi.
Pertandingan pun berakhir dengan skor tipis cukup untuk membawa Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Keputusan Vandenberg untuk merotasi skuad seakan menjadi sinyal bahwa ia tak hanya mengandalkan 1-2 pemain, melainkan seluruh kekuatan dalam tim. Saya bilang ke mereka, ini bukan soal Jens Raven. Semua pemain yang datang dan memberikan segalanya, ujar pelatih asal Belanda itu. Baginya, semua pemain di dalam skuad punya tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Baik itu Jens Hockey Ferrari atau Brandon Schooneman, semuanya harus siap memberi yang terbaik kapanpun dibutuhkan. Laga berikutnya melawan Malaysia akan menjadi penentu siapa yang melaju ke semifinal. Tak ada lagi ruang untuk eksperimen atau rotasi gegabah. Lolos ke final bukan hanya target, tapi sudah menjadi harga mati bagi skuad Garuda Muda. Kemenangan atas Filipina meski tipis dan sulit membuktikan bahwa Indonesia mampu bertahan dalam tekanan, sekaligus menunjukkan bahwa pelatih berani ambil risiko demi tujuan besar. Bagaimana menurutmu keputusan Vandenberg mencadangkan Jens Raven? Apakah langkah tersebut tepat? Apakah menurut kamu Raven seharusnya tetap starter di laga penting seperti itu? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar.